Halo teman-teman SPP Podcast, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SPP Podcast yang akan membahas semua hal. Jadi kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani Siapa nang? siapa lucu? Aku jalu aja. Kali ini kita akan membahas dan ngobrol santai gitu ya lu. Iya. Ngomong-ngomong, bintang tamu kali ini siapa sih lu? Eh, dia udah pernah nang kita undang juga. Wih, Anak mana sih dia? Anak Magelang ya? Magelang CS. Magelang Pret ya mbak? Bener banget. Iya. Ayo bisa kenalan dong. Narasumbernya nih. Oke, halo pendengar SPP Podcast. Kayaknya udah pernah denger ya, mungkin di episode sebelumnya. Aku Rasita Dwiki. Kali ini bakalan ngobrol santai sama Anang sama Jalu juga. Biasa loh, bintang tamu tuh cuma itu terus. Nggak punya relasi mbak. Asli. Cupu banget. Temen aja. Circle ya. Nggak punya. Ya ini doang sih kagak ada yang mau. Allah parah banget. Kagak ada yang mau curhat. Jujur amat tuh. Malas banget. Nggak gini, kalau prinsipku bukan siapa orangnya, tapi isinya yang disampaikan gitu loh. Oh gitu. Wih. Oh, Ya, iya. mana ya, dari podcast kemarin kayak Mbak Rus ini kayak, wah ayo bahas LDR, Oh iya, gitu. oh iya gitu. Oh, berarti kayaknya punya pengalaman Iya, LDR kayak yang punya cerita yang harus disampaikan kepada pendengar gitu loh. biar nggak kayak dia apa biar kayak dia nih. Ya, ya mungkin kita Oh iya nanti kita langsung harus tanya langsung aja. benar-benar harus dengerin ceritanya Soalnya gitu. aku juga nggak punya pengalaman banget nang asik. Oh, masa sih? Enggak sih, kalau semua orang mesti kayak ngerasain kayak yang kita mau bahas ini, topik ini yaitu LDR. Walaupun beda-beda ya pengalamannya, bisa jadi Bener-bener. berhasil, bisa jadi nggak berhasil juga. Nah, bener banget tuh. Tapi gini, aku mau tanya dulu nih ke kamu dulu nih lu. Biasa. Biasanya orang-orang kayak kamu tuh gimana ya? Kayak ya aku pengen dengar sih jawabanmu itu gimana. Lah gue yang diundang narasumbernya siapa nih? Ya kan aku mau dengar dulu gitu loh sebelum kita ke narasumber. Nggak Aku usah. tanya ke kamu dulu pendapatmu gitu loh. Oh, pendapat apa? Ya bener-bener. Lah ya pak. Gini. Kalau menurut kamu sendiri orang yang LDR itu gimana? Maksudnya LDR itu apa gitu loh? LDR. Ini penjelasan LDR berarti nih. Ya menurut kamu. Iya, hubungan jarak jauh aja. Long distance relationship udah. Wih. Hubungan jarak jauh. Iya emang artinya itu kan. Ya ngerti, aku yang ngerti Iya, kira-kira yang ngono. menurut aku apa? Ini nih itu. Ya LDR sih bener. Tapi aku juga pengen tahu sih pendapat dari Mbak Rus sendiri gimana gitu loh. Gimana Mbak? Menurut Mbak Rus sendiri yang udah pernah ngerasain LDR. Oke, menurutku sama sih, nggak beda jauh sama Jalu. Hubungan jarak jauh alias long distance relationship. Tapi mungkin buat orang yang pernah gagal atau punya trust issue kali ya, kayaknya mereka lebih suka nyebutnya sebagai long distance relationship. Iya nggak sih? Sering denger nggak? Ship-nya diganti SHIT. Ini boleh nggak sih ngomong kayak gini? Ya sih. Ini berarti Baru connect ya? bau-bau kegagalan nih. Nyampe sini nang asli. Aduh, berat nih. No. Tapi sebenarnya menurutku ya nggak apa-apa sih kalau ada yang punya trust issue atau pernah gagal. Jadinya lebih sering nyebutin plesetannya atau enggak long distance rela dibohongin. Kadang kan orang bilang gitu juga ya. Curhat banget. Iya kan? Walaupun LDR plesetan ini tuh kayak getir, tapi ya emang banyak kan pasangan yang nggak berhasil gitu. Jadi maklum sih. Oke, terus yang aku mau tanya nih ya, menurut
Kak Rus nih, Mbak Rus asik. Itu kenapa sih orang-orang mau ngejalanin LDR itu? Bener-bener. Kan Kenapa orang mau ngejalinin LDR? Mungkin yang pertama karena kepaksa aja sih. Mungkin awalnya kayak ya pacaran biasa gitu, tapi karena satu keadaan, misalkan kuliahnya beda atau kerjaannya beda, akhirnya ya mau nggak mau karena masih sayang kali ya, jadinya ya udahlah gas aja LDR walaupun prosesnya pasti bakalan beda sama yang pacaran deket-deketan. Hmm, bener-bener. Kalau aku juga pernah baca dulu kalau di Indonesia itu 49% orang berhubungan itu LDR loh. Seriusan. kenapa tuh? Ya soalnya kayak di Indonesia kan ada beberapa pulau gitu. Oh gitu. Nah, orang-orang tuh bisa ketemu lewat Apa? sosmed. Nah, Oh gitu. kayak kayak kamu itu loh, pakai Tinder, Mana ada? pakai WeChat, Ini bukan Gavin. Oh, sorry. Bisa bener. bukan Oh, Gavin. bukan Gavin. Nah, kadang-kadang orang tuh ketemu lewat media sosial gitu, Mbak. Jadi ya mau gimana lagi, orang kan nggak cuma satu daerah, kayak dari Jakarta ketemunya orang Papua gitu juga bisa. Oh, Nah, gitu. itu mungkin bisa jadi LDR. Oh, iya. Terus kalau Mbak Rus sendiri nih, kalau Mbak Rus kan juga pernah kan ya LDR? Ih, tahu lagi. Agak malu ya ngakuinnya. Santai. Pokoknya udah masuk sini mah malunya hilang biasanya. Iya. Pernah. Gimana? Dari Mbak Rus sendiri tuh tujuannya apa tuh? Kepaksa juga apa gimana nih? Iya sih, kalau aku lebih ke yang kepaksa karena keadaan. Karena awalnya bareng-bareng gitu. Tapi karena ya kuliahnya beda, akhirnya pisah deh gitu. Awalnya. Awalnya. Apa kuliahnya bisa berarti Berarti pacarannya pas SMA. SMA. Bener-bener. Enggak sih. Pas Oh, enggak. pas masuk kuliah ini sih. Kayaknya ya. Aduh, udah lupa-lupa inget nih. Oh iya. Oh, iya. Berarti kali ini kita mengingatkan gitu loh. Kenangan masa lalu gitu. Iya. Kenangan masa lalu. Asik. Tapi gini, aku juga pernah baca gitu loh ke apa ya, kayak artikel gitu. Kalau orang yang LDR itu 85% dari pasangan LDR itu gagal loh. Oh gitu. Ya, terus 15-nya nggak berhasil. Sama aja nggak? Ini sama aja. Nah, sama aja sebenarnya. Setuju nggak? Mbak Rus Parah. setuju nggak? Setuju nggak Mbak Rus? Enggak sih, karena Oh, aku ngelihat temen-temenku yang lain ada juga yang sampai sekarang masih awet banget walaupun LDR. Bahkan banyak tuh kayak di sosial media pasangan-pasangan LDR yang akhirnya endingnya nikah juga. Jadi mungkin walaupun banyak gagalnya, mungkin ada dikit banget yang berhasil. oh ada yang berhasil di kita ya berarti. Mm-mm. Padahal temannya dia sendiri nih Mbak. Ya, Gila. LDR baru nih. Oh iya, benar. Ketemu lewat media sosial. Terus sekarang udah ketemu nih langsung. First time hari ini banget asli. Ketemu. Oh iya? Iya, hari ini banget. Sampai merelakan kuliah. Wih, berjuang. naik kereta. Iya, naik kereta sendirian. Nggak tahu Oh ya, di di sono. mana tuh? Oh, Awalnya tuh kan lewat media sosial gitu, terus pindah ke WhatsApp, ya setiap hari tuh berhubungan, chatan, Iya. PC, telepon, nah gitu. Nah, Virtual sekarang banget tuh. Iya. mungkin lagi seneng-seneng ya dia. Iya, nggak tahu nanti malam tidurnya di masjid apa gimana. Pom bensin. Iya. Katanya targetnya situ sih Nang. Iya, semoga aja teman kita itu lancar lah. Berhasil ya. Termasuk mungkin ke yang bisa- sedikit ini ya. Bisa Optimis Nang. bisa masuk ke yang 1% itu tadi Oh, yang iya. berhasil. Oh gitu. Ya, Bener. Oh, berarti menurut Mbak Rus sendiri tadi LDR itu bisa, tapi ada juga yang nggak bisa, tapi kemungkinan bisanya itu kecil gitu ya, Mbak? Kalau menurutku sih
asalkan dua orang yang ketemu yang LDRan ini kooperatif, terus mereka komunikatif, sama yang paling penting tuh sadar kalau lagi ada di relationship gitu. Pasti probability-nya buat finish entah itu nanti menikah atau entah itu nggak LDRan lagi ya, itu kayak lebih gede nggak sih? Tapi kayaknya sih kooperatif, komunikatif tuh cuma gampang buat diucapin gitu, tapi kalau dijalanin susah juga akhirnya. Misal ya Nang, Jalu, bayangin deh kalau misalkan dua orang kan punya kehidupan masing-masing. Terus andai satunya, entah cowoknya atau ceweknya ini males buat update kehidupan, pasti pasangannya ngerasa cinta sendirian nggak sih? Iya nggak? Bener-bener. Iya juga sih. Terus, Kayak terus, gimana terus tuh gimana, menurutmu? Mbak? Terus menurutku daripada cinta sendirian, kayaknya lebih baik apa ya, kayak lebih bahagia aja seorang secret admirer daripada si cowok atau cewek yang lagi LDRan dengan posisinya nggak komunikasi atau nggak dua-duanya sama-sama lupa tuh kalau lagi pacaran. Kayak males banget sih. Oh, berarti ini ngerasain kayak gitu loh berarti loh, Pak. Dengar mesti kayak gitu loh. Kalau Mbak Rus nih, Hmm? kalau pas Mbak Rus itu gagal apa enggak Mbak? Menurut Mbak Rus? Parah banget. Tanya udah tahu Oh iya udah jawabannya. tahu jawabannya. Apa sih namanya sih kalau udah tanya udah tahu jawabannya? Udah Oh gini nujum aja. ya, Wak. Gini, gini deh. Ganti pertanyaan berarti. Tapi Mbak Rus sendiri mau ngejalanin lagi nggak? Misalnya di kesempatan berikutnya gitu, ternyata LDR lagi. Hitungannya Nah, benar. kapok apa enggak sih? Kapok. Oh kapok. Oh kapok berarti nah. Oh, berarti ini Ya. ceritanya seru loh. Oh seru berarti. Mending kita langsung dengerin aja ceritanya gimana gitu loh. Oke, boleh sih. Soalnya dari dulu kayak Ah udah, udah. ayo aku mau Ayo cerita. nang, ayo nang, aku mau cerita banget nih nang. Pengen nang. Ya kayaknya waktu itu masih menggebu-gebu ya. Oh Sekarang sih. kayaknya udah lebih santai gitu, udah lebih kalem Slow, banget. slow. Iya. Mungkin besok aku akan kayak ngirim langsung ke Ke orangnya. Heeh. Ini loh Oh, curhatan jangan dari dong. Oh iya. Mbak Ros gitu. Bisa nang, bisa nang. Kali aja balikan. Eh, apa itu balikan? Oh apa itu? Tapi mungkin balikan nggak Mbak? Enggak sih. Oh mungkin. Mungkin sih. Amin gitu. Enggak sih. Amin. Oh orang, nggak amin nang parah banget. Mending kita langsung dengerin aja Oke, lo yaudah. gimana ceritanya dari awal mungkin. Mm-mm. Tadi kan ketemunya pas Kuliah. tadi kan ketemunya pas kuliah gitu ya. Mm-mm. Itu gimana Mbak cerita awalnya kok bisa ketemu terus juga kok nggak dari SMA pas kuliah gitu bisa dikit lah diceritain gitu Mbak. Oke. Oke, mungkin aku bocorin dikit aja kali ya. Karena kalau gamblang banget, kalau orang yang dengerin tuh gimana juga. Awalnya sebenarnya teman SMA. Cuma baru jadinya waktu kuliah. Em, orangnya ya aku kenal cukup baik, tapi ternyata mungkin kita lebih cocok buat temenan ya setelah aku pikir-pikir lagi, apalagi setelah putus kayak gini. Karena menurutku LDR-ku ini cukup lama, sekitar ada deh 2 tahunan. Tapi yang aku rasain tuh LDR kayak menjebak sama bikin lupa diri. Misal nih, karena kita kan jauh ya, aku sama si orang ini jauh gitu jaraknya. Punya dunianya masing-masing, punya kesibukannya masing-masing. Namanya kuliah kan ya banyak ngelaprak lah atau ikut UKM dan lain sebagainya. Jadi kadang sama-sama sibuk. Terus yang paling agak menghambat ini karena jam aktif kita tuh beda gitu. Sesimpelnya misal kayak aku orangnya morning person banget. Kayak bangun tuh pagi jam 2. Terus sampai
nanti tidur lagi tuh baru jam 8 malam. Sedangkan dia anaknya anak tengah malam banget. Jadi kayak ya waktu aku bangun dia nggak ada, waktu dia bangun akunya nggak ada. Jadinya awalnya mungkin karena waktu itu sih, jadinya nggak komunikatif. Terus banyak apa ya? Banyak cekcoknya. Jadinya emang nggak cocok dan harus udahan setelah 2 tahun. Oh, berarti itu pas SMA itu satu SMA gitu di Magelang gitu ya, Mbak? Magelang keren. Dan ternyata pas masuk kuliah Mbak Rus di UNY dan dia Ya, di satu mana di gitu, Mbak? Di mana, Mbak? sebuah universitas. Ikut apa tuh? Nah, kota timur atau kota barat? Nanti gitu-gitu ternyata sebelahan, cuma UGM doang lagi. LDR Oh, ya? enggak. LDR kampus. Tak semek dulu. Jaraknya sekitar 300 kilometeran mungkin dari sini, masih sepulau cuma emang agak jauh kali ya. Oh, dihitungin juga gitu ya, Mbak? Iya Dari dong. situ ya. Tapi Juga. pertanyaanku, kenapa pas SMA itu enggak, ayo kamu kuliah di sini aja sama aku gitu. Ya, Karena Biar satu biar satu univ gitu. karena apa ya, kita orangnya kalau untuk masalah kayak kuliah atau apa gitu emang ya menghargai keputusan satu sama lain. Jadinya andaikan LDR ya nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata wah sekali LDR ini ya. Susah sekali. emang pas kalau lagi awal-awal tuh diusahain nggak Kayak apa-apa, cuma Yang optimis penting banget ya sih. ngabarin, terus Mm-mm, tiap detik mm-mm. ngabarin. Aku lagi di sini lagi makan. Terus Ini pernah ya 1 kamu? bulan ini anak kan juga sama dia, temen SMA tuh. Dia kan jauh sama. Oh, LDR Jogja Solo. Enggak, maksudnya dia temen SMA tapi pacarnya pas kuliah loh. Benar-benar. Sama berarti. Sama Nah, aku rasa juga. sama. Ayo LDR loh Aduh, sih. buka kartu tuh. Anak awal kuliah. Oh, berarti pas mau kuliah itu kayak, oh ya kamu kuliah di sini nggak apa-apa, aku di sini, terus kita jalanin LDR tapi dengan apa ya, kita harus komunikasi terus gitu. Awalnya kayak gitu ya, Mbak? Ya, awalnya optimis ya. Namanya juga awal. Tapi pas di dalam hubungan LDR itu ini nggak, Mbak, kayak jadi lama-lama nih kayak jadi posesif banget itu kan, harus chat-chatan juga, harus ngabarin setiap detik gitu. Gitu juga kamu, Mbak? Enggak, aku Oh, kan karena kita, jadi tuh emang aneh ya. Menurutku gini, ada kan orang tuh yang emang bisa ngerasain, oh kita tuh emang nggak cocok nih, bukan karena nggak cocok makanan selera kita tuh beda, atau jam tidur kita beda, bukan yang kayak gitu, tapi emang nggak cocok dari prinsipnya, atau mungkin visi misinya tuh emang nggak cocok gitu loh. Cuma aku menutup mata dari itu semua, jadinya apa ya, pas ngejalanin tuh ya udah, cecetan itu cuma kayak pagi waktu ada mungkin jam 7 sebelum aku berangkat kuliah, sebelum dia berangkat kuliah itu chat. Terus nanti kayak siang ngechat, terus malam chat dikit udah gitu-gitu doang. Jadi nggak yang ngechat setiap saat juga, sampai di 2 tahun ini aku ngejalanin hubungan, nggak ada teman-teman deketku yang percaya kalau aku tuh punya seseorang gitu. Beneran sehampa itu LDR-nya. nah, hamba itu. Mbak itu. Padahal iya. Ya. Oh, udah lama juga sih 2 tahun loh. Ngerasain 2 tahun. Ya nggak begitu, gimana ya? Nggak apa ya? Nggak cepet gitu loh, maksudnya 2 tahun tuh. Ya, benar. Menurutku LDR yang ku jalanin ini kan biasanya emang ada tuh LDR yang tipenya posesif banget, harus
share Zenly atau harus ngabarin di mana-mana, ya nggak sih? Kayak tiap Anang banget jam itu. tuh berarti beda ya. Tapi LDR-ku tuh walaupun kayak hampa gitu tapi bikin lupa diri beneran deh. Kayak mungkin kedua belah pihak tuh sering memaklumi gitu ya sampai lupa kalau sebenarnya tuh kamu juga berhak buat disayangin, buat ditanyain kabarnya, buat diteleponin tuh kamu berhak. Cuma karena kita keseringan maklum aja kali ya kayak maklum lah dia sibuk, maklum lah dia ini itu jadinya lupa. Terus kadang juga terlalu sering berekspektasi gitu, nuntut jadinya. Padahal kita berdua tuh punya dunianya sendiri, jadinya nggak bisa egois banget gitu. Terus yang paling ngerasa hampa ya, kenapa kok aku tadi bilang hampa? Karena akhirnya LDR yang ku jalanin ini bikin aku ngerasa terbiasa untuk ngelakuin semuanya sendiri. Jadi misalkan ada masalah atau misalkan ada hal-hal yang aku sebenarnya tuh bisa loh cerita ke dia, tapi aku sampai lupa caranya gimana ya berbagi atau mungkin dia juga jadi nggak seterbuka itu. Jadinya kayak terbiasa sendiri banget. Jadi hampa banget LDR-nya. Kalau kalian nangkep nggak sih kayak hampa Benar. kalian berdua tapi cinta Atau sendirian aja gitu. tahu-tahu aku juga memposisikan di posisi itu mesti juga kayak ngerasa nggak ada beneran loh, kayak nggak ada teman, terus juga Oh gitu kan. padahal kita punya tapi kerasa nggak punya gitu loh. Bener. Terus Orang ini itu sih. ngerasa gitu loh. Anjir. Astagfirullah. Belum tahu aja. Wih. Terus Tapi ini tuh. Mm-mm. gimana? Terus waktu kan udah sampai ke stage yang wah emang nih dua orang ini egois banget sampai dua-duanya tuh juga lupa kalau sebenarnya ya mereka harus bikin hubungannya bekerja ya. Tapi karena egois itu akhirnya putuslah kita. Dan waktu putus itu lebih ngerasa hampa lagi karena at the end tuh nggak ada yang bisa 100% disalahin atau yang bener siapa gitu. Terus nggak ada yang bisa dikambing hitamin juga. Siapa sih sebenarnya penyebab LDR-nya ini nggak berhasil? Karena menurutku setelah aku menjalani proses move on yang cukup memakan waktu, kayak ya kamu putus itu hasil kalkulasi dari perbuatanmu, sikapmu, sama keputusan-keputusan yang kamu sama si mantan ini udah ambil. Jadinya harusnya lebih lapang dada sih kalau aku bilang hari ini ya. Kalau dulu sih pasti ya marah-marah kayak orang baru putus pada umumnya lah ya. Tapi aku pengen tahu nih Mbak, pas ternyata ngejalanin 2 tahun itu kayak ngerasa oh kok jadi hubungannya kayak gini, rasanya kayak gini gitu, pas masuk ke bulan berapa gitu, kayak 3 bulan langsung ngerasain hampa atau 1 tahun gitu Mbak? Mungkin di 1 tahun pertama itu jujur udah ada rasa kayak ini orang tuh aku sama dia tuh nggak cocok, emang dasarnya nggak cocok. Terus red flag-nya itu ada di mana-mana sampai kayak diingetin temen SMA ya. Nah, apalagi teman SMA kan lebih ngerti gitu, sampai Kita diingetin, dikasih tahu, tapi tetap memaksakan diri aja, gas lagi tuh. Akhirnya 2 tahun. emang harus kayak gitu sih. Tapi yang dijadiin sedih mulu Nang. Aku penasaran. Pas LDR dulu ada sempat menikmati masa LDR juga nggak sih Mbak? Kayak dikucekin terus mantan. Hmm, ada, ada. Apa tuh? Sisi senengnya tuh, jadi kita emang beda banget tipenya. Aku tipe kalau orang rumahan banget, yang introvert banget, yang kayak ya udah kalau udah di luar ke rumah ya udah di rumah aja terus.
Tapi dia tuh suka banget jalan-jalan gitu. Jadinya kalau misalkan dia balik, ya pasti ngajak jalan gitu. Dan aku suka sih di situ karena bisa keluar, terus ternyata nggak seburuk itu sih jalan-jalan. Itu yang paling berkesan kali ya. Setelah penantian panjang gitu loh. Oh gitu. Iya Nang, berarti ini ya yang bagusnya tuh dia jarang ketemu tapi sekalinya ketemu langsung ini banget loh. Bener-bener kayak udah nunggu 1 bulan nggak ketemu, terus ketemu langsung main. Wih. Ya Enggak gitu 1 sih. bulan sih, kayaknya tiap semester deh. Soalnya emang agak deket. 1 bulan sekali. Enggak sebulan sekali, soalnya emang agak jauh gitu. Mana sih Solo, Klaten? Dekat Enggak, banget. jauh lagi. Semarang. Sebelah Purworejo. Yes, jauh lagi. Oh, kirain 300 meter. 300 meter. 300 kilo. Itu mana lu? gue kepo Jangan banget sih Nang. dicari. Saya mantannya Mbak Rus. Ayo, itu mantan atau bukan ya? Soalnya nggak pernah ada. Oh, enggak ada nembak-nembak gitu. Nggak ada deh. Nggak ada acaranya tuh, nggak ada nembak-nembak tuh. Sekarang emang kayak gitu Mbak. Nang, gue biar gitu ya? kayak gitu Mbak. Gue gitu lah. Gue nembak Ra. Nembak. Gimana nembak? Iya. Enggak. Sekarang banyak yang kayak gitu. Contohnya Anang. Kalau kayak gitu jangan mau Mbak, fix. Iya. Kenapa tuh? Bener. Iya karena nggak ada ikatan. Nggak pasti gitu. sih ya. Benar. Kalau kayak gitu nanti persenan perginya kayak ghosting gitu banyak. Oh gitu. Iya, bener, Orang bener. Enggak pacaran ya Lu gimana? aja baper. Iya sih, bener sih. Setelah aku udah LDR gitu, aku juga jadi mikir kayak, aduh aku nggak mau deh kalau ketemu cowok nih kayak nggak jelas gitu. Iya nggak nembak gitu. Mending nggak usah aja kali ya daripada ke ghosting. Nah benar banget tuh Mbak. Wih, Anang punya ada ilmunya juga nih. Ya bener nih. Ghosting. Soalnya Anang kayak gitu kalau sama anak kampus gitu Mbak. Teman-temannya pada di ghosting gitu parah sih. Dia deketin doang ya, nggak serius ya. Iya, deketin doang, nikahin kagak. Aduh. Bener nang. Tobat lu. Aku orang sing gelem. Kowe kan dhisik pas semester 1 yo pacaran, Cuk. Sopo Cuk? Oh, topan. Semester 1 pacaran topan. Siapa? Jalu pacaran tuh lu pas semester 1. Iya, anggap aja. Kayak gitu, Mbak. Jalu kan dulu juga pernah LDR sebenarnya. Nah gitu kan. Anak mana anak tuh? Solo 3 gitu. Anak Salatiga meneh. Anak Semarang. Anak Semarang meneh. Teman SMK gitu. Temen Terus mana ada SMK gue orang wedo Oh iya. Kan ketemu pas konvoy. Konvoy SMK. Jalu kalau nggak ya orang sebagai mantan kasihan tuh ceweknya. Kayak gitu Mbak. Kayak tiap pagi sebelum berangkat kuliah itu telepon. mana ada juga. Sarapan telepon. Nggak ada seorang Jalu nggak sebutin itu. Tenang. Kayak gitulah. Kayak Mbak Baris kayak nggak dianggap banget ya nanti. Atau Mbak Baris juga pernah kayak gitu. Tiap pagi ya nyempetin telepon, malam ya sempetin telepon gitu Mbak. Paling pagi sih, tapi nggak tiap hari juga, soalnya ya itu sama-sama beda kesibukan ya, gimana lagi ya. Kan dulu juga pas zaman-zaman Magenta juga gitu. Emang? Mesti Mbak Baris juga sibuk Magenta. Oh pas Magenta masih. Mungkin. Iya, tapi nggak ada yang tahu. Oh gitu. Ya mungkin cuma beberapa yang tahu gitu ya Mbak. Nggak ada. Kayak Jalu gitu. Jadi sekarang. Baru semenjak kenal aku putus mungkin aku. Oh bisa jadi lu. Bisa jadi. Gimana? Untung ra krungu lu. Untung ora keru, nah. Nek krungu mesti langsung out podcast. Iya. Rosita live group live meeting. Bilang apa tuh Jalu, spill aja tuh. Enggak. Kepo ya. Iya, kepo nih. Tapi pandanganku loh, aku juga nggak begitu ngerasain LDR juga sih, karena
aku sejam aja gitu juga bisa ketemu gitu bulat. Nyempetin ketemu 1 jam itu juga bisa. Kayak menurutku LDR itu ya benar-benar harus kesepakatin dari awal sih. Iya Kayak kita benar. harus gimana gimana gitu. Dan juga yang terpenting itu kayak ikatan itu sih. Ya kalau Iya. nggak punya hubungan tapi udah ngerasa LDR gitu kayak gimana ya? Iya juga. Ya itu malah jadi penyakit gitu loh. Wis. Wis. Bener-bener banget, bener banget. Ini sih beruntung banget ya kamu LDR-annya ada jelas gitu. Jadinya mungkin lebih berhasil. LDR Jogja Klaten tuh ya Allah setengah jam aja kagak nyampe mbak. Jogja Klaten tuh kagak LDR. Ya aku orang nganggap LDR sih ya. Iya gitu. Sampai malam-malam nangis gitu ya. Nah, Aduh, jalu banget. buka kartu, Jalu banget Anang. nih. Buka kartunya Anang. Tapi Mbak Rus nih pas sebelum pacaran aku penasaran aja sih. Dulu tujuannya pas pacaran tuh apa sih? Emang Nah, udah itu tujuannya dari awal udah wah nikah jadinya. Ya Emang enggak lah. tujuannya oh enggak apa mau nyari pengalaman dong? Buset, nyari pengalaman doang. nyari relasi. Oh, jadi. Gimana Tujuannya tuh? apa ya? Hmm, kok setelah ditanyain tujuannya apa, aku jadi kayak ngerasa aku nggak punya tujuan ya. Oh gitu. Jadi Ya, ya udah ya karena udah. ada rasa aja gitu ya. Iya deh, kayaknya cuma gitu doang. Oh tapi ya pas ngejalanin pertama itu ya kayak ngerasa saling benar-benar suka gitu ya Mbak, nggak terpaksa gitu. Mm-mm. Ya, namanya Kayaknya juga suka yang ya. sana terpaksa sih. Siap. Ya, kayaknya yang ini baru DM aku sih terpaksa ya. Sebenarnya aku terpaksa. Aduh, ini nanti kalau up gimana ya? Kak, Oh ya buat teman-teman kali ini SPP juga mengundang si mantannya. Jangan saya dong. Jalu, mantannya Rus. Oh iya, bukan. Aku Plot twist banget. aduh dia serius banget asli. Dia serius banget nang. Asli serius banget. Tapi pas ngejalanin 1 sampai 2 tahun itu kayak ngerasa bener-bener muak, kayak ngerasa wah kayak nih nggak beres nih hubungan itu udah kayak curhat ke teman gitu nggak Mbak? Jarang sih aku curhat, soalnya temenku lebih ke nggak mendukung ya. Terus temenku kuliah nggak percaya kalau aku ada seseorang jadinya nggak pernah cerita. Jarang Serba sih. salah, serba salah. Aduh. Lanjut. Tapi Lanjut juga sih. apa ya? Menurutku parahnya tuh bukan pas LDR-annya, tapi efek setelah LDR-annya itu loh yang awalnya tuh ngerasa kayak ya kok bego banget ya. Kayak pernah tuh aku di stage ngerasa kayak buang-buang waktu banget nih. Bego banget ya, kayak kayak gitu sih. Yang agak bikin hati-hati banget ke depannya. Oh nyesel berarti Oh nyesel. nyesel, nyesel. Bukan nyesel. Iya sih, ada Iya sih. penyesalan, tapi tapi kayak apa ya? Kalau menurutku jadi gini, apa happy ending itu ada di LDR gitu kan ya kalau orang tanya. Menurutku it always be a happy ending. Mau itu berhasil atau enggak. Karena menurutku setelah ngejalanin proses yang lama buat apa ya kayak refleksi gitu, terus introspeksi juga. Apa sih sebenarnya yang bikin kita tuh nggak berhasil? Aku tuh malah mikir putusnya itu titik balikku untuk memulai hal-hal yang baru. Jadinya kalau dulu tuh aku nggak pernah dengerin aku tuh maunya apa sih. Misalkan pas kita udah ngerasa kayaknya bukan dia deh orangnya, tapi kita kayak maksain gitu kan berarti aku tuh nggak dengerin diriku sendiri. Tapi setelah putus, kayak aku lebih tahu apa yang aku perlu, apa yang aku butuhin. Terus menurutku happy ending versi putus itu kayak kamu dapat definisi kalau there is nothing more happier
than owning yourself. Kayak nggak ada yang lebih bahagia daripada kamu tuh memiliki dirimu sendiri dulu, mentingin bahagiamu dulu, dengerin kamu dulu, daripada ada di hubungan yang cuma bikin bingung. Itu sih satu yang benar-benar aku pegang sampai hari ini. Tapi sebenarnya nyesel banget enggak sih, Mbak? Kayak udah ngelakuin LDR yang kemarin terus sekarang udah enggak gitu. Ya 50-50 nyesel karena kenapa nggak lebih tegas waktu sadar nggak cocok tuh kenapa kok nggak udah aja gitu. Tapi 50% lainnya bersyukur juga sih soalnya dapet LDR-nya pas kita kayak masih muda gitu ya. Jadinya kedepannya kayaknya harusnya nggak salah langkah lagi. 50-50. Harusnya LDR lagi. Tapi nyeselnya tuh pacarannya apa LDR-nya dah? Ya Oke, dua-duanya. kalau aku bilang nyesel pacarannya tuh kayak jahat banget ya. Ya, nggak tahu juga. Enggak Tapi nyesel menurutku pacarannya, cuma nyesel ke gimana? aku yang nggak tegas aja gitu. Kayak aku tuh nggak tahu mauku tuh apa waktu LDR, jadinya terombang-ambing gitu loh. Akhirnya Soalnya sampai kayak ngabisin pertama waktu. kali gitu. Nggak Oh, itu nggak pertama nggak kali? paham banget. Itu pertama kali, No, Mbak? nggak, Enggak, cuy. bukan pertama kali, tapi pertama kali LDR maksudnya. Oh, pertama kali Pertama kali LDR. LDR. Oh, pacarannya mah udah 12 kali kayaknya. Wih, 13. Hey, 20 bro. Kudunya ngomong 20. koleksi dia. wah Ya, kalian kali tuh FIK kan wih, biasanya jangan kos. tanya. Wah, Jangan tanya kepada Jalu. Yang bawa-bawa jalur kan. Tapi setiap orang kayak harus ngerasain LDR sih, ya nggak lu? Iya. Ya harus Ya, tuh. berarti besok tak ngerasain. Wih, LDR perasaan. LDR perasaan tuh gimana? Kalau Jalu emang kayak gitu mbak? Iya nggak? Apa cuy? Agak keras ya. LDR perasaan. LDM perasaan gimana sih? Ya beda perasaan. Goblok weh. Dia suka, kamu suka dia enggak ya? Oh gitu. Nah gitu. Dijelasin lagi. Tapi gimana ya? Kayak Ini deh. Terus ada nggak sih kayak dari Mbak Rus tuh yang mau diceritain kayak harusnya gini pas LDR malah kayak gitu, ada yang disesalin nggak? ya mungkin dari Oh. sisi cowoknya gitu kayak harusnya kamu ya nyempetin waktu ataupun ngasih dikit perhatian walaupun kita LDR gitu ya. Nah mungkin kayak gitu sih. Gimana mbak? Apa ya? Mungkin harusnya kita lebih sering chat lebih sering chat aja sih daripada bener-bener hilang sama lepas. Tapi nggak apa-apa juga sih kamu nggak ngelakuin itu dulu, soalnya sekarang bener-bener lebih baik kita temenan aja. Tapi sepengalamanku ya lo kayak di sudut pandang cewek itu kayak ngelihatnya tuh effort kita gitu loh, effort si cowoknya. Emang gitu. Ya walaupun sebulan sekali itu yang dilihat ternyata si effortnya bukan tiap hari chatan terus kayak tiap hari ngabarin gitu enggak sih, kayak effortnya mempertahanin sebuah hubungan gitu. Kadang orang tuh Tapi kalah sama egonya masing-masing gitu dan ya nggak bener banget. nggak tahu kayak nggak ngerasa gitu kalau aku itu egois, tapi menurut orang lain tuh egois banget tapi menurutku enggak. Nah kadang orang tuh nggak sadar diri kayak gitu loh. Bener sih. Aku Mbak Gas setuju juga sih. ngerasain gitu nggak? Iya, aku setuju karena aku nyadarin kalau ternyata egoku juga gede gitu waktu itu. Jadinya ya emang harus bubar gitu karena aku juga nggak bisa apa ya sepengertian itu gitu loh. Jadinya egoku juga gede.
Makanya wajar sih kalau endingnya nggak berhasil. Oh, berarti sama-sama kayak punya egonya sama-sama besar gitu. Jadi nggak ada Mm-mm. yang kayak ngeredem ini, ngeredem yang ini gitu. Mm-mm. Bener bener bener. Oh, jadi itu Kalau kata makanya makanya berorang ketiga ya harus kayak gitu. Ada yang ngerendam ego gitu. orang Orang ketiga, ketiga maksudnya orang ketiga mana nih? Jalu siap jadi orang ketiga. Nangis jijik lama-lama nikahnya Mbak. Tapi dulu yang mutusin siapa Mbak? Nah, itu putusnya itu putusnya itu kan biasanya baik-baik gitu atau langsung lewat chat ngetik panjang gitu. Maafin aku, terima kasih 2 tahun yang lalu atau gimana. Kok dia Tolong tahu telepon. sih? Oh gitu. Oh gitu. Oh Enggak, enggak soalnya enggak. gini loh. Panjang itu loh. Halo, selalat malam. Ya enggak gitu sih. Halo malam terus Perkenalkan saya. enggak Oh, kayak perkenalan. nama dosen. Terus kan mesti beberapa hari yang lalu belum enggak chatan gitu. Mungkin 7 hari enggak chatan terus salah satunya gitu kayak ngetik ngetik panjang gitu. Akhir-akhirnya Ah, mending kita temenan aja deh. Mesti kayak gitu. enggak. Iya kan? Jadi Oh enggak. jadi awalnya tuh waktu itu kan COVID ya. Terus udah mulai new normal nih. Wah, jadi ketebak tuh timeline-nya kapan. Tapi jadi eh, waktu COVID yang bener-bener tinggi awal-awal itu ceritanya ngelewatin ulang tahunku. Terus kita bener-bener belum pernah ketemu lah sejak eh, dia pulang yang terakhir. Terus akhirnya deket-deket itu sebulan setelahnya atau 2 bulan setelahnya aku agak lupa, itu kita ketemu pertama kali kita makan gitu ya. Kupikir waktu itu kayak, oh gara-gara di rumah semua, kayaknya lebih apa ya, kayak bakalan membaik aja hubungannya, kukira. Karena kita juga udah makan bareng dan lain sebagainya. Ternyata nih aku kena plot twist. Malamnya atau mungkin sehari setelahnya, ya kita ngobrol-ngobrol biasa gitu di chat. Terus yang aku tangkep dia tuh pengen udah aja gitu. Jujur sih kaget karena kok bisa sih kemarin ketemu sekarang tiba-tiba kayak gini. Tapi akhirnya setelah aku pikir-pikir lagi, akhirnya ya udah kita setuju buat udahan bareng-bareng. Jadi udahannya cukup baik-baik sih kalau menurutku. Gitu. Habis ketemu, besoknya putus. Hati-hati Iya, ya berarti. Kalau Hati-hati ya habis Gavin. hati-hati ya Gavin Goblok gitu ya. gitu. kayaknya tuh ketemunya tuh ini deh, dia mau sekalian pamitan tapi nggak tega kali ya. Baik juga berarti dia. Aku Bener-bener dhisik bener. tega cuman. Sumpah. Kowe ketok nang. Aduh. Masih benar-benar sakit gitu ya udah ngejalanin 2 tahun. Yo jangan nangis juga Kaget sih. sih. Oh, berarti dari Mbak Rusnya juga sebenarnya belum ada kepikiran buat ini, Mm-mm. buat udahan gitu ya? Kalau waktu yang itu belum ada, tapi kalau setahun yang lalu, setahun dari hari itu ya, itu ada. Cuma pas waktu beneran putus tuh kayak nggak ngeblank gitu loh, kayak lah putus. Lah aneh banget Lah, nih. lah, lah. Lah kok bisa sih? Nah, kok Awalnya kayak putus sih? gitu. Iya. Tapi kok Mbak Rus sendiri kayak diputusin kok mau gitu loh? Enggak. Kenapa? Jangan dulu lah. Drama Oh. banget gitu ya. Ditunda dulu. Em, Sebenarnya dari yang ngobrol malam-malam itu sampai beneran putusnya tuh kayak selisih beberapa hari sih. Soalnya kayak aku bilang, "Ah, coba deh dipikirin dulu." Emang perempuan kan penuh perasaan ya, Wak. Kayak dia tuh logisnya tuh kapan gitu loh. Kayak nunggu wangsit banget. Jadinya aku masih kayak, nah, coba deh dipikirin lagi gitu. Tapi terus aku ketemu beberapa temenku waktu itu, aku minta pendapat. Terus kata mereka, udah aja, itu mah cuma perasaanmu aja yang pengen
yang kayak ngerasa eman-eman gitu loh 2 tahun, tapi sebenarnya kalau di logika tuh itu udah nggak bisa. Makanya ya udah akhirnya kayak oke, kita bubar aja tuh. Kenapa sih ya perempuan kok kayak perasaannya tuh kayak terlalu mendominasi gitu loh sampai kadang gemes sendiri. Bener, malah malah kayak nyiksa gitu. Mm-mm. Aduh. Bikin agak-agak bego juga tuh. Tapi pas ini Mbak, habis putus gitu, ada ya rasa sedih banget gitu, kepikiran terus, ada nggak? Ya all kan Apa move on-nya lama ya banget sih. move on-nya lama gitu apa Mbak? Gimana, Mbak? Kalau move on untuk ngelupain orangnya, maksudnya kayak untuk kayak bebas dari hubungannya tuh nggak lama. Kayak ya udah pas putus itu udah kayak nyadar, oh ya emang ini nggak bisa diterusin. Tapi move on dari rasa bersalah ke diri sendiri sih yang susah. Jujur baru pertama kali ini aku ngerasa move on tuh berat karena dulu di hubungan sebelumnya tuh jadi kayak kehilangan diri sendiri gitu loh. Jadi bukan kehilangan hubungannya atau orangnya, tapi lebih ke kok aku dulu kayak gini banget sih, kok aku tuh nggak pernah mikir sih. Aku lebih move on-nya tuh lebih susah kan nerima diri sendiri lagi gitu. Tapi udah berlalu sih. Wih, udah Udah berlalu. lama banget soalnya. Oh, berarti 1 tahun yang lalu. Padahal masih COVID kok, deket lah. Oh, iya. Mungkin Ya, beberapa bulan yang lalu. Iya kayaknya sih. enggak. Udah setahun lebih. Udah setahun lebih. Oh, udah start. Iya. Ya, tapi move on ternyata berat ya, Wak. Gimana lu? Ceritain lu. Masa-masa move on mulu. Kowe itu, wah, Sebenarnya kalau putusnya baik-baik tuh nggak menghambat banget buat move on sih lu, kalau aku. Tapi kalau Berarti yang putusnya nggak baik-baik itu kayak jadi aja masalah pas move on. kayak di chat sekali langsung ambiar lagi gitu, Boh. Soalnya aku juga punya temen gitu Mbak, ya kayak kowe ya, putus, langsung ngomong temen, kowe. punya temen. Iya, wes, anggap aja temennya Anang ya, padahal Anang. Iya. Nah, yo Ramono. Iya kayak move on-nya tuh kayak lama banget. Soalnya dikit-dikit tuh kayak liatin online enggak, terus kayak di Twitter dilihat. Stalking juga gitu ya. Mungkin Apa itu namanya? yang buat Stalking, lupa. susah move on-nya. Bisa jadi sih. Ya namanya juga penasaran. Mungkin pas move on tuh kayak ada ini gak sih? Kayak kita pengen, kadang ada rasa di hati tuh pengen ngomperin, dia lebih bahagia nggak ya? Atau dia lagi kayak apa ya? Kayak kita nyari penyakit banget sih kalau kayak gitu. Tapi pas pas kejadian mau pisah itu nggak bisa sih. Mau Pastikan bubar pas gitu ya. pas mau bubar itu cerita ke temen gitu nggak? Kayak ini aku kayak gini, harusnya aku putus atau enggak gitu, cerita nggak? Cerita ke teman deketku. Dan mereka semua sih bilang iya aja. Oh berarti nggak cerita ke satu orang gitu. Waktu itu aku minta pendapat 2 orang terdekatku kayaknya. Tapi menurutku salah sih itu. Menurutku loh, Kenapa? menurut pandanganku. Kenapa tuh? Kenapa Ya tuh? soalnya gimana ya, yang tahu persis keadaannya itu kita, bukan orang lain. Ya kan minta pendapat. Ya. Bukan. Oh iya Iya, sih. ya tapi kan orang lain nggak ngerasain yang benar-benar kita rasain, tapi cuma cuma tahu sekilasnya aja yang diceritain. Sih. Ya Sebenarnya, sih benar. mm-mm. Tapi kalau nggak cerita ya gimana? Kayak nggak tahu jawabannya harus iya atau enggak. Benar-benar. Tapi dulu aku kenapa kok minta pendapat ya? Padahal sebelum-sebelumnya kayak kesannya udah banyak banget ya sebelumnya. Kok koreksi ya sebelumnya waktu putus. Sebelumnya Ntar, tuh ntar, kayak kalau putus tuh ya udah apa kayak pendapat diri sendiri aja. Tapi yang ini tuh saking ya itu aku kan bilang LDR tuh membingungkan.
Kayak jadi harus tahu perspektif orang lain tuh menurut kamu gimana. Terus senengnya aku setelah ngelewatin semua ini, ada tuh satu temenku bilang kayak, terus kamu sekarang kelihatan beda ya dari sebelum-sebelumnya. Terus aku kayak ngerasa, orang lain bisa ya nilai aku mana yang versinya bagus, mana juga yang enggak. Jadi kayak aku merasa puas sih walaupun aku harus cerita ke temenku, harus kayak malu enggak sih tanya kayak gitu, cuma worth it juga sih. Kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Ya, kayak kalau aku sendiri kalau umpamanya bingung gitu, lagi ada masalah gitu mesti mendem sendiri. Kayak mau cerita ke orang lain tuh takutnya nanti malah Biasanya bikin gimana ya? Kayak aku udah mutusin buat maksudnya aku udah A gitu. Nah, cerita ke temen ternyata aku jadi pindah ke B. Nah, itu sih yang aku buat iya jadi benar. merubah Kayak yang kata itu kan keputusan gitu. malam-malam dia biasanya ini kan malam-malam nih apa dengerin lagu galau banget. Matanya berkaca-kaca. Asli nih, asli serius nggak bohong. Iya, kayak gitu, sampai kayak gitu. Biasanya oh gitu. Iya langsung nih. Langsung kontone gue Lihat YouTube serius. lagu untuk sedih. Lagu untuk orang bad mood. Asli itu serius. Aku juga kaget, aku lagi PS-an kan sama temenku tuh. Dia datang belakangan di luar kamar duduk dengerin lagu. Ya Allah, matanya berkaca-kaca ini. Oh, Wah, udah target ledekan ini mah. bisa juga ya kayak gitu ternyata. Kupikir yang mellow-mellow banget tuh cewek doang loh. Enggak, soalnya kata Anang ini udah terniat banget ini. Oh, Udah sampai Wih. udah nggak mau ngelirik cewek kanan kiri ya. Gila. menghayati kesedihan lo. Aduh. Nggak banget sih. Tapi lucu juga Waduh. sih lo. Kayak Ya lucu juga sih. Lucu. enggak gitu, soalnya pas Mbak Ros curhat ke temen itu loh. Kan curhat kayak ke temen baru gitu. Aku lagi ada masalah nih sama ini si pacarku. Nah, terus tanggapannya temennya gini, lah pacaran. Lah pacaran. Ngehina banget ini. Ya ngehina banget tuh. Tapi Gimana? ada loh temenku, temen kuliahku. Jadi aku deket sama 5 orangan gitu. Terus Wih. Banyak. enggak deket sama cewek. Temen Oh, cewek. Cewek. Oh, tidak, Bun. Keras juga dia. Enggak. Enggak ada tuh di FMIPA tuh jarang cowoknya, siapa coba. Terus ini aku bilang aku barusan putus gitu. Ya ngeyakinin aku putus aja tuh lama banget gitu loh, kayak, lah kamu putus sama siapa? Emang pernah ya? Kayak, oh, nggak kelihatan itu kah ya Allah, 2 tahun nih loh. 2 tahun loh aku ngejalanin. Ya, tapi emang nggak kelihatan itu sih, jadi ya nggak apa-apa. Ya mungkin orang lain ngepandang Mbak Rus sendiri kayak, wah alim banget, nggak pernah pacaran gitu ya loh. Enggak sih, lebih tepatnya soalnya tuh kalau kuliah biasanya kan kalau yang punya pacar tuh sekali ditelepon atau istirahat tuh kayak pegang HP terus WhatsApp-an. Nah kalau aku tuh enggak, aku ya istirahat ya makan, udah nggak pernah HP-an pokoknya. Jadinya nggak kelihatan. Benar-benar kayak nggak pernah di publik juga. Itu kayak mungkin orang lain jadi nggak tahu itu sih. Tapi aku mau tanya nih, Mbak Rus sendiri kayak ngerasa setia gitu nggak pas ngejalanin LDR itu? Ya, Berarti lumayan. ngerasa setia. Iya. Lumayan. Lumayan. Ya, maksudnya Gimana nih, kalau aku bilang kayak setia gitu, kesannya kayak masa ya udah berarti lumayan aja, maksudnya ya baru mau berusaha gitu loh. Itu sih.
Ya Kenapa? kayaknya lebih, ya mending lah, insya Allah. Loh. Iya, kenapa tuh kok bisa bilang gitu deh? Sebenarnya kalau misalkan setia ya setia, soalnya nggak ada tuh yang, kan biasanya tuh LDR katanya banyak cabangnya ya, kayak di sini buka cabang, di situ buka cabang lah. Aku mau buka cabang juga nggak ada, soalnya temanku tuh dikit Oh, banget, makanya dan kamu banyak makin tahu. ceweknya. Jadinya aku nggak kepikiran juga sih ngapain buka cabang, orang satu aja susah. Satu aja bikin pusing. Ya satu aja bikin Repot. pusing tuh. Nah, iya, kok bisa sih kalian buka cabang kayak gitu? Biasanya Tapi tuh pas anak-anak LDR Afrika itu, kan buka cabang tuh. siapa tuh? Ya Jalu. betul, Jalu. Jalu lah. Kayak nggak tahu Anang aja. Nggak, dia udah Ya ngomong lihat kali kiri Anang kanan. kali. Asik. Berak lah. Tapi pernah nggak Mbak kayak pas ngejalanin LDR itu si cowoknya Mbak itu kayak punya yang lain gitu atau Mbak harus sendiri dideketin orang lain gitu pernah nggak? Kalau aku nggak Kan pernah, tapi siapa tahu gitu. kalau kalau mantan partnerku ini kayaknya juga enggak deh. Setahu aku ya emang problemnya itu di nggak cocok antara kita berdua aja, bukan kayak Oh, orang berarti ketiga gitu. Mbak harus aja yang nggak tahu ya itu. Kayak nggak tahu cowok aja. Ya kali aja ya aku yang nggak tahu waktu itu, tapi nggak mau cari tahu juga, takut banget. Positive thinking, Nang. Nah, positive vibes banget Mbak Rus. Semoga sih nggak pernah ya. Berarti sekarang Mbak Rus lagi proses untuk membuka hati gitu. Wih, Enggak barang sih. baru. Oh enggak. Maksudnya Jalu siap pendaftar gitu. Tenang nih kita ketemu aku jijik uangnya. Kasian banget tuh Jalu. Biasa emang takutnya tuh Anang nanti ini Mbak dengerin lagu mellow lagi, Wih. nangis mata berkaca-kaca, jadi seneng-seneng dia aja. Makanya aku kalau itu mah biasa, nanti daripada nangis lagi kan. Seorang Anang nangis. Terus gini. Mbak Rus sendiri setelah ngalamin LDR itu ada pesan atau mungkin hikmah yang diambil gitu dari LDR itu enggak buat mungkin ngejalanin hubungan ke depannya gitu. Lebih dengerin diri sendiri aja. Ketika kamu misalkan ngerasa kok pasanganmu kurang apa gitu, maksudnya bukan karena kita nggak puas ya, tapi emang ada masalah gitu ya, diomongin aja. Terus jangan banyak-banyak berekspektasi, lakuin aja apa yang emang bisa dilakuin gitu. Mbak Rus ada ini enggak sih? Tadi kan udah cerita banyak banget nih. Kayak rugi apa cerita tentang LDR-nya Susahnya LDR terus juga susahnya LDR gitu. Dari Mbak Rus sendiri tuh ada nggak sih mungkin buat pesan-pesan buat teman-teman nih yang masih ngejalanin LDR atau ada yang masih mau LDR atau biar dipikir-pikir dulu deh LDR. Jangan LDR deh atau gimana gitu. LDR. Kalau menurutku kamu nggak apa-apa LDR asal kamu sama dia beneran sama-sama ngeluarin effort yang sesuai lah. Jangan sampai buang-buang waktu. Tapi kalau kamu udah ngerasa nggak yakin di awal, ya jangan diterusin. Kayaknya itu cuma egomu doang, pengen memiliki dia, tapi kamu kayak ngerasa endingnya, oh ini nggak bakal berhasil ya. Kalau kayak gitu, nggak usah diterusin. Kamu berarti cuma maksain diri aja. Widih. Oke, mantep banget ya. Itu dari ya teman-teman, sedikit jangan atau pesan terakhir lah Dari pejuang LDR. pejuang mantan pejuang mantan. LDR. Mantan ya. Ya mungkin besok mau LDR lagi, mau coba-coba gitu. Iya, mau bukan coba-coba dong, parah banget dong. Bisa kagak ada mau lagi.
Big no Oke, sih teman. kalau sekarang. Iya benar. Mbak Rus ada pesan lagi nggak buat ya mungkin orang di luar sana gitu mungkin? Kalau kamu lagi LDRan terus gabut, mending dengerin SPP Podcast aja, ya nggak sih? Daripada Wih. gabut sendiri. Nah, Iya. bener banget. Mbak Rus punya pesan-pesan nggak buat Anang yang lagi ngejar? Biar nggak nangis. Waduh. Nang, nanti ku share playlist lagu galau ya. Parah. Gini loh. Dibantuin Tapi berarti. kalau lewat Spotify nggak menghayati banget loh. Oh, gitu. Baru Kalian dengerin lewat lagu, apa tuh? tapi di pertengahan ada iklan. Wah, nggak jadi. Oh. Spotify ada iklan. Ada lah. Oh, aku nggak usah ini soalnya. Sing bacakan. Buset. Ya kali. Ya kali. Oke, teman-teman, itu ya tadi cerita dari Mbak Rus. Terus juga ada tadi wejangan pesan-pesan dari Mbak Rus. Buat yang Heeh. lagi ngejalanin LDR gitu. Oke, itu dia sedikit cerita ya yang bisa kita bagikan untuk podcast kali ini. Terus buat teman-teman nih yang mau lebih tahu lebih banyak benar. updatean tentang podcast ini atau podcast ini mau selanjutnya mau update kapan, itu bisa langsung aja follow di Instagram .crew4. Nah, itu pokoknya Ya, mungkin- bisa langsung follow aja ya. Nah, benar ya mungkin kalau teman-teman ingin tahu Instagram bintang tamunya siapa gitu. Biasanya kayak gitu loh. Ada teman-temanku juga IG-nya opo gitu. Iya, kali aja juga narasumbernya bisa digebet juga ya. Ya siapa tahu jodoh gitu ya. Soalnya ini tadi pas podcast juga gitu loh. Gimana tuh? Podcast karo sopo? Karo iki. Nah, kenal ke aku. Iya, Wah, biasanya kayak gitu. Siapa Nang? Kok fotonya Raonan Nang? Bahaya itu. Nah, pokoknya itu deh. Kalau kalian mau biar nggak ketinggalan info juga, bisa langsung aja follow Instagramnya ya. Oke, itu podcast Siang ini jika dari kita ada salah kata mohon maaf. Terus jika ada pesan positif dia goblok Nang, susun. mungkin itu buat teman-teman, silakan ambil sisi positifnya. Buang sisi negatifnya Nang. Tapi kalau sisi negatifnya diambil nggak apa-apa sih. Iya, oh gitu. Ah, Dijadiin pengalaman, Nah, tapi benar. jangan dilakuin. Nah, Bener nggak? Iya, bener. itu dari aku Anang Restu. Makasih banget ya buat Mbak Rus udah mau mampir lagi di podcast kita. Nggak kapok-kapok nih asli. Emang Oke. nggak tahu juga. Dibayar nggak sih, Nang? Dibayar. Kagak, Dibayar Ah. pakai doa. Oke, Kayaknya kepaksa juga. doain ya. Paksa nggak sih? Oh, kalau bayarnya Enggak pakai dong. doa sih, semoga Mbak Rus cepat skripsian dan juga cepat lulus Amin gitu. ya Allah. Amin. Oke. Sekian dari saya, aku Jalu aja. Aku Anang Restu. See you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.